Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran psikologi pendidikan. Jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya. Kami dari kelompok 4, kelas 4 PGSD. Saya Fani Marceliani dan ada teman saya, Rizdian Nurfojah, Muhammad Ramdhani, dan Widya. Psikologi berasal dari kata psiki yang artinya jiwa dan logos yang artinya ilmu. Psikologi bukanlah ilmu jiwa karena jiwa bersifat abstrak. Psikologi dapat diartikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungan. Psikologi dibagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan psikologi khusus. Psikologi umum yaitu yang mengkaji perilaku pada umumnya secara luas, sedangkan psikologi khusus yaitu yang mengkaji perilaku individu dalam situasi khusus. Di antaranya psikologi perkembangan, psikologi kepribadian, psikologi sosial, psikologi klinis, psikologi abnormal, dan psikologi pendidikan. Hakikatnya pendidikan adalah proses pembentukan peserta didik. Jadi, psikologi pendidikan yaitu cabang dari ilmu psikologi yang mempelajari tentang karakteristik individu dalam perkembangannya. Psikologi pendidikan sebagai suatu ilmu. Psikologi pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu ilmu karena di dalamnya telah memiliki kriteria persyaratan suatu ilmu, yakni 1. Ontologis. Objek dari psikologi pendidikan seperti peserta didik, pendidik, administrator, orang tua peserta didik, dan masyarakat pendidikan. 2. Epistemologis, teori-teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip, dan dalil-dalil psikologi pendidikan dihasilkan berdasarkan upaya sistematis. 3. Aksiologis. Manfaat dari psikologi pendidikan penting berkenaan dengan pencapaian efisiensi dan efektivitas proses pendidikan. Ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Crow and Crow meliputi sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap proses belajar, sifat-sifat dari proses belajar, hubungan antara tingkat kematangan dengan kesiapan belajar, signifikansi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama belajar, hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dan hasil belajar, teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar, pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang insidental dan informal terhadap suatu individu, nilai atau manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personil sekolah, dan yang terakhir, akibat atau pengaruh psikologis yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap sikap para siswa. Pentingnya psikologi pendidikan bagi guru. Penguasaan guru tentang psikologi pendidikan merupakan salah satu kompetensi yang harus dikuasai guru, yakni kompetensi pedagogik. Dengan memahami psikologi pendidikan, seorang guru melalui pertimbangan-pertimbangan psikologinya diharapkan dapat merumuskan tujuan pembelajaran secara tepat, memilih strategi atau metode pembelajaran yang sesuai, memberikan bimbingan atau bahkan memberikan konseling, memfasilitasi dan memotivasi belajar peserta didik, menciptakan iklim belajar yang kondusif, berinteraksi secara tepat dengan siswanya, dan menilai hasil pembelajaran yang adil. Saya di sini akan menjelaskan pandangan psikologi tentang belajar. Gandhi dalam buku The Foundation of Learning tahun 1977 menyatakan bahwa belajar terjadi apabila situasi stimulus bersama dengan isi ingatan mempengaruhi siswa sedemikian rupa sehingga perbuatannya berubah dari waktu sebelum ia mengalami situasi ke waktu sesudah mengalami situasi. B. Morgan dalam buku Education to Psychology tahun 1978. Belajar adalah setiap perubahan yang relatif menetap dalam tingkah laku terjadi sebagai situasi suatu hasil atau latihan. C. Harrington dalam buku Education Psychology mengemukakan belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian yang menyatakan diri sebagai suatu pola baru daripada reaksi yang berupa kecakapan sikap, kebiasaan, kepandaian, atau suatu pengertian. Beberapa elemen penting
yang mencirikan pengertian tentang belajar, yaitu 1. Belajar merupakan suatu perubahan dalam tingkah laku. 2. Belajar merupakan suatu perubahan yang terjadi melalui pelatihan atau pengalaman. 3. Tingkah laku yang mengalami perubahan karena belajar menyangkut berbagai aspek kepribadian, baik fisik maupun psikis. Ciri-ciri belajar. Muhammad Surya tahun 1997 mengemukakan ciri-ciri dari perubahan perilaku, yaitu perubahan yang disadari dan disengaja internasional, merupakan usaha sadar dan disengaja dari individu yang bersekutu, begitu juga dengan hasilnya. Individu yang bersekutu menyadari bahwa dalam dirinya telah terjadi perubahan. B. Perubahan yang berkesinambungan. Bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh sebelumnya. C. Perubahan yang fungsional. Setiap perubahan perilaku yang terjadi pada dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan masa sekarang maupun masa mendatang. D. Perubahan yang bersifat positif. Perubahan perilaku yang terjadi bersifat normatif dan menunjukkan ke arah kemajuan. Misalnya, seorang mahasiswa sebelum belajar tentang psikologi pendidikan menganggap bahwa dalam belajar, proses belajar mengajar tidak perlu mempertimbangkan perbedaan individu. Perubahan yang bersifat aktif. Untuk memperoleh perilaku baru, individu yang bersangkutan aktif berupa melakukan perubahan seperti mahasiswa ini memperoleh pengetahuan baru tentang psikologi pendidikan. Perubahan yang bersifat permanen. Perubahan yang bersifat permanen, perilaku ini peroleh dari proses belajar yang cenderung menetap dan menjadi bagian yang melekat dalam dirinya. Perubahan yang bertujuan dan terarah, individu melakukan kegiatan belajar pasti ada tujuan yang ingin dicapai, baik tujuan jangka pendek, menengah, panjang. Perubahan perilaku secara keseluruhan. Perubahan perilaku belajar bukan hanya sekadar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh pula perubahan dalam sikap dan keterampilannya. Menurut Gen G. A. bin Samsudin Makmun 2003, perubahan perilaku yang merupakan hasil belajar dapat berbentuk 1. Informasi verbal adalah penguasaan informasi dalam bentuk verbal, baik secara tertulis maupun tulisan, misalnya pemberian nama terhadap suatu benda. 2. Percakapan intelektual adalah keterampilan individu dalam melakukan interaksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol. 3. Strategi kognitif, kecakapan individu untuk melakukan pengendalian dan pengelolaan keseluruhan aktivitasnya. Jadi mengendalikan ingatan dan cara-cara berpikir agar terjadi aktivitas yang efektif. Sikap. 4. Sikap yaitu hasil pembelajaran yang berupa kecakapan individu untuk memilih macam tindakan yang akan dilakukan. Sikap adalah keadaan dalam diri individu yang akan memberikan kecenderungan bertindak. 5. Kecakapan motorik ialah hasil belajar yang berupa kecakapan pergerakan yang dikontrol oleh otot dan fisik. Apa sih pengertian pembelajaran? Pembelajaran merupakan suatu proses yang dilakukan oleh seseorang secara bertahap dari tidak bisa menjadi bisa untuk melakukan suatu hal. Kita lanjut yuk ke sistem pembelajaran. Sistem merupakan serangkaian bagian yang berinteraksi dan semua komponen itu
bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan sistem adalah menghasilkan belajar atau memberikan sarana penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen-komponen itu adalah pendidik, peserta didik, materi pembelajaran, dan lingkungan belajar. Komponen-komponen pendidikan. Yang pertama yaitu adanya tujuan, guru, siswa, dan sebuah metode pembelajaran. Adapun macam-macam metode pembelajaran, yang pertama ada metode ceramah, yang kedua metode tanya jawab, yang ketiga metode diskusi, yang keempat metode demonstrasi, dan yang terakhir adalah metode eksperimen. Adapun komponen yang selanjutnya yaitu materi. Karakteristik dari materi menurut Hutchinson dan Waters, yang pertama adanya teks yang menarik, yang kedua adanya kegiatan atau aktivitas yang menyenangkan, serta meliputi kemampuan berpikir siswa. Yang ketiga, memberikan kesempatan siswa untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang sudah mereka miliki. Dan yang terakhir, materi yang dikuasai baik oleh siswa maupun guru. Komponen yang selanjutnya adalah alat pembelajaran atau sering disebut juga dengan media pembelajaran, yang berarti perangkat lunak atau perangkat keras yang berfungsi sebagai alat bantu belajar. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi berguna untuk mengetahui sebab akibat dan hasil belajar siswa yang dapat mendorong dan mengembangkan kemampuan belajar siswa.